12 Pak Haji. Yang Poin 12. poin Paling 12. susah. Ya Pak Haji. Karena saya sudah tahu juga kan, sering lihat itu Pak Haji. Poin nomor 12 Pak Haji. Kita Apakah betul, Bu? Iya, bapaknya tuh kalau ini pasti mikir kayak gitu. Nggak Oke. bisa ngelupain. Kayak gitu. Bos, sekarang gue boleh tanya gak? Ya. Jawab yang jujur sama ibu sama bapak. Ya. Lu gede mikir apa gede hajat kalau gue tanya? Pilihan cuma satu. Gede mikir apa gede hajat? Gede hajat lah kalau bisa. Yakinan Pak Haji. Tapi lo kan mesti dipilih. Iya. Berarti kan gede hajat kan? Iya. Bisa gak nggak boleh mikir mulai pulang dari sini? Butuh Kenapa nggak boleh mikir? kiat-kiat Pak Haji. Butuh kiat-kiat. Ya ntar gue ajarin. Iya. Sekarang gue tanya, waktu lo SMP, lo pernah SMP gak? Pernah Pak Haji. Lulus gak? Lulus. Jangan bahas itu Pak Haji. Live ini Pak Haji. Parah bener pertanyaannya lo, Jing. Gue udah maksain sedekah 10 juta gak dihargain. Bukan itu Pak Haji. Bangsanya. Lagi viral. Lagi viral. Nah, maksud gue, kebayang gak waktu SMP lo married dengan istri tercinta? Enggak Pak Haji. Enggak kan? Herannya kita ketemu aja. Sehingga married sekarang. Nah mau gue, lu juga jangan mikir kapan nih lunas. Kasih mic-nya. Kapan nih lunas? Kapan nih cair? Kapan nih gue punya modal 10 miliar? Kapan? Kalau lu sampai nanya kapan nih lunas? Kapan nih cair? Allah nggak mau jawab. Yang jawab Haji Marco. Kapan bisa kebayar utang? Kapan hajat akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Pasti hajat akan terkabul. Yakin akan kebayar utang. Mungkin lusa atau di minggu ini. Tuh, jadi kalau nggak boleh nanya kapan Kalau bisa minggu apa ini, Pak Haji. enggak? Kalau bisa minggu ini. Pasti. Jadi lo mesti pakai ayatnya Allah. Aku tuh Allah, Allah yang ngomong loh di Al-Quran. Aku tuh Allah. Apa kata prasangka hambaku? Kalau hambaku yakin, kata Allah, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Jadi Allah apa kata prasangka kita? Jadi lo harus yakin, pasti lunas tanpa bayar, pasti lunas tanpa jual aset, pasti lunas gitu. Tapi kalau lo bilang kebayarnya nanti pakai apa? Gue mesti nabung berapa lama? Sudah ada tagihan. Masih banyak tagihan. Jadi akhirnya kata Allah, ya aku apa kata prasangka hambaku. Jadi dikembaliin lagi ke kita tuh bos. Nah coba mulai dari sini lo harus yakin. Pasti. Emang ada ayatnya Ji. Aku apa kata prasangka hambaku. Ada ayatnya di Al-Quran. Dua nih. Yang ini lebih dasar nih. Malam aku rubah jadi siang kata Allah. Siang aku rubah jadi malam kata Allah. Aku bisa kata Allah. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Masa cuman lunasin utang atau gua kasih modal 10 miliar bulan ini gak bisa? Pasti bisa. Kecil. Orang malam aku rubah jadi siang aja gue bisa. Siang gue rubah jadi malam aja gue bisa. Kecil. Orang mati gue hidupin lagi bisa. Masa kasih 10 miliar gak bisa? Bisa Allah, bisa. Caranya itu tadi. Yakin lo harus sugestinya harus kuat. Mesti latihan. Emang orang langsung bertanding badminton di Inggris All England, kejuaraan All England? Enggak, latihan dulu. Setelah itu latih tanding di Korea. Walaupun makannya susah ya, suhunya berubah-ubah. Kuat, latih tanding lagi di Cina. Setelah udah baru dikirim ke Inggris. Nah, lu juga mesti latihan nih nanti pulang dari sini. Pasti.
Pasti. Caranya apa? Lo sambil nyupir mobil, lo lihat, nggak bakal gua ketemu lampu merah. Ijo. Tapi kalau lo nggak latihan, ya nggak bisa. Nanti gue pasti ketemu taksi warna kuning. Nanti gue ketemu taksi warna hijau. Nanti gue ketemu mobil elep warna ini. Nanti gue ketemu ambulan 7 kali. Nanti gue ketemu. Lo mesti begitu latihannya. Nanti gue ketemu orang bunting nggak pakai BH. Nanti gue ketemu orang nggak pakai BH. Pas di rumah, alhamdulillah di rumah. Kalau di jalan kan nggak ketemu. Jadi maunya gue lo latihan, bos. Hari ini pasti bini gue masak sayur asem. Ada kacangnya, ada ikan pedanya, ada sambelnya. Bener. Hari ini pasti bini gue masak terong dipedesin. Bener. Kalau itu udah lo coba terus, ilmu baca Qur'annya belum bisa, baru tahu huruf alif, ba, ta, sa, jim dan seterusnya. Kalau sudah digabung-gabung bundel, bisa baca Quran, bisa baca Quran, bisa baca Quran. 3 hari ada keajaiban, dia baca jadi bisa, gabung-gabung bisa, khatam Quran, langsung maksa berenang ke Bogor, berenang karena naik kapal laut.
Dari Pangkalan Bun ke Semarang, Semarang ke Bogor naik bis. Luar biasa. Dan dia usahanya apa? Jualan gorengan yang dijual hanya 500 rupiah, 500 perak gorengannya. Kontrak nyewa di depan Indomaret 500.000 sebulan. Tapi luar biasa meraktekin ilmu RDAY, ada hasil yang dia rasakan, jualan gorengannya juga lancar, meraktekin ilmu RDAY bisa terkabul, paksain untuk bisa sedekah 10 juta. Luar biasa di situ. Maka ini menjadi motivasi bagi kita semua, itu harusnya jadi motivasi. Apa yang tidak mungkin dengan kita bangun keyakinan ke Allah, maka Allah akan berikan hajat kita terkabul. Jadi untuk menghilangkan mikir tadi secara ini dipraktekin Pak Haji seperti itu, kita untuk bodoh amat, terima, jalani saja, syukuri saja, nikmat saja, nggak usah dipikir. Kenapa? Contoh, waktu Bapak Ibu melakukan ML, itu kan tidak usah dipikir. Nah, berencana, yuk bikin anak. Nggak ada. Bikin anak enggak? Iseng-iseng berhadiah. Enggak ada mikir. Ayo bikin anak. Orang dia lagi sebel sama dia nggak terbuka, toto bunting. Gimana kalau dia lagi terbuka? Terbuka. Iya. Jadi bisa anaknya kembar. Tiga. Hanya langsung dijalani saja kan? Jalani, nggak dipikir. Ini waduh, ini tadi jadi enggak ya mah? Tadi masuknya tadi nyampe enggak ya itu, bisa ketemu enggak itu spermanya, sama bisa sel nembus telur. ke sel telurnya, bisa nembus enggak ya, kita mikir enggak berapa juta, 20-30 juta sel calon manusia yang hidup hanya satu yang bisa nembus, bahkan tembakan pertama juga enggak bisa nembus, mati semua, enggak terbuai juga kan, enggak pernah dipikir membunuh sekian yang mati itu. Ini Pak Bidan ngomong sama Bu Bidan. Iya, nggak mikir kan? Nggak mikir. Udah, jalani saja. Periode masih 4 tahun, jalani saja. Jalani, dinikmati, disyukuri. Sementara Bapak mikir, komen, ngeluh. Bos, lo cerita Indonesia merdeka 1945. Iya. Tapi kita mendengungkan kata-kata merdeka dari tahun 1928. Iya. Bapak ketemu sama saya, merdeka. Ketemu lagi merdeka. Enggak merdeka tuh merdeka tahun berapa? 1945. Sumpah Pemuda. Waktu ngomong merdekanya Sumpah Pemuda kan? Dan 1928. sudah menyanyikan Indonesia Raya. Ya kan? Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Habis itu merdeka. Masih jauh. Harus berjuang. Bahkan udah merdeka pun 1945. Sampai sekarang kita belum merdeka. Harus berjuang. Harus berjuang. Kenapa? Karena kata-katanya itu nggak nyambung. Coba lu cerita. Pasti hafal. Dan itu diucapkan setiap Senin. Dan itu
menjadi doa akhirnya. Apa itu? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ayat alinea yang kedua. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Apa enggak Pak Lurah? Lupa. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia Ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi lo dianterin di pintu gerbangnya doang. Di depan. Di depan pintu gerbangnya doang. Masuk sendiri, Pak. Belum masuk. Goblok. Di depan. Pintu gerbangnya masih digembok. Pintu gerbangnya masih digembok. Lo dianterin sampai depan pintu gerbangnya doang. Kok bener? Lah itu lo baca.